Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang metode gravimetri, titrimetri, dan kolorimetri untuk analisis C, N, P, dan K dalam tanah dan tanaman pada mata kuliah analisis jaringan tanaman, tanah, dan pupuk. Langsung saja yang pertama yaitu metode gravimetri. Metode gravimetri atau analisis gravimetri adalah salah satu metode analisis makro kuantitatif yang paling akurat dan tepat. Analisis gravimetri menjelaskan seperangkat metode yang digunakan untuk penentuan kuantitatif analit, padat atau cair atau ion, berdasarkan masanya. Analisis gravimetri digunakan karena dapat dilakukan dengan peralatan sederhana, interpretasi hasil mudah, pembacaan berhubungan langsung dengan jumlah analit, memberikan hasil yang sangat akurat dan tepat. Bahkan hasil gravimetri digunakan untuk memeriksa keakuratan metode lain. 4 jenis utama dari analisis gravimetri yaitu pengendapan atau precipitation, penguapan, volatilization, elektroanalitis, dan metode fisik lain-lain. Pengendapan adalah proses mengubah zat terlarut menjadi padatan tidak terlarut dari larutan superjenuh. Padatan yang terbentuk disebut endapan. Dalam kasus reaksi kimia anorganik yang mengarah ke pengendapan, reagen kimia yang menyebabkan padatan terbentuk disebut presipitan. Terus, metode gravimetri merupakan metode standar yang memiliki akurasi yang sangat tinggi. Kebutuhan akan metode pengukuran tidak langsung menjadi sangat mendesak, sebab banyaknya waktu dan tenaga yang dibutuhkan. Metode gravimetri ketika energi termal atau kimia digunakan untuk menghilangkan spesies yang mudah menguap, misalnya menentukan kadar air menggunakan energi panas untuk menguapkan H2O. Juga karbon dan hidrogen dalam senyawa organik dapat ditentukan dengan pembakaran dengan O2 menjadi CO2 dan H2HI. Selanjutnya pada metode titrimetri. Titrimetri atau titrasi adalah metode analisis kimia kuantitatif yang umum digunakan untuk menentukan konsentrasi dari suatu analit yang telah diketahui. Dalam titrimetri atau teknik kolorimetri, bahan atau kelompok bahan dikuantifikasi dengan mengukur volume larutan bereaksi dengan konsentrasi zat yang diketahui. Larutan titrimetri. Larutan titrimetri digunakan untuk konversi kimia yang pasti dan lengkap dengan bahan yang akan diukur. Kemajuan reaksi kimia ditunjukkan oleh perubahan fisik yang sesuai seperti warna, absorbansi, potensial, pH, arus, atau konduktansi. Selanjutnya, karbon tanah mungkin merupakan komponen yang paling penting dalam tanah karena mempengaruhi hampir semua sifat tanah. Karbon sebagai bahan organik tanah mengubah sifat fisik, kimia, dan geologi tanah. Karbon organik tanah berkontribusi pada kapasitas tukar kation tanah. Situs pertukaran kation ini penting untuk retensi nutrisi seperti kalsium, terus magnesium, dan kalium. Terus protokol ini berlaku untuk penentuan kandungan karbon organik yang dapat dioksidasi dalam tanah. Kandungan karbon organik dihitung dari jumlah ion krom atau Cr3+ terbentuk menggunakan metode titrasi atau kolorimetri. Terus adanya klorida lebih besar dari 0,5% Cl-S akan menghasilkan interferensi positif pada tanah salin. Bias yang dihasilkan dari adanya klorida dapat dikoreksi jika diperlukan. Selanjutnya metode kolorimetri. Analisis kolorimetri adalah metode untuk menentukan konsentrasi unsur kimia atau senyawa kimia dalam larutan dengan bantuan reagen warna. Ini berlaku untuk senyawa organik dan senyawa anorganik dan dapat digunakan dengan atau tanpa tahap enzimatik. Analisis kolorimetri adalah teknik yang biasanya digunakan untuk menentukan konsentrasi analit dengan membandingkan perubahan warna larutan. Dalam penentuan kolorimetri, fosfor pada bahan tanah dan tanaman dengan asam askorbat tujuannya adalah untuk menunjukkan kemampuan beradaptasi dari metode yang diusulkan untuk berbagai analisis tanah.
dan tanaman. Untuk menguji toleransi terhadap ion pengganggu yang paling sering ditemui dalam analisis tanah dan tanaman, dan untuk mengevaluasi pengaruh keasaman, waktu, dan suhu pada keakuratan metode. Beberapa hasil yang diperoleh dibandingkan dengan 4 prosedur umum lainnya. Prosedur umumnya sama seperti yang telah dijelaskan kecuali penambahan larutan yang mengandung ion-ion yang berbeda. Sebelum reagen campuran, konsentrasi fosfor dipertahankan. Gangguan konsentrasi yang mungkin ada dalam beberapa ion F atau fosfor dapat dikurangi dengan penambahan tanah asam borat dan ekstrak tumbuhan. Selanjutnya, kandungan N total sampel tanah dan jaringan tanaman umumnya ditentukan dengan menggunakan metode Pagel-Dahl. Setelah pencernaan NH4N sering dianalisis dengan destilasi uap dan prosedur titrasi. Prosedur ini sederhana untuk dilakukan, membutuhkan peralatan yang relatif murah dan menghasilkan hasil yang dapat diproduksi. Namun mereka menuntut banyak waktu dan ruang laboratorium. Ini mungkin sangat tidak nyaman di laboratorium, di mana sejumlah besar stempel tanah dan tanaman dianalisis dan di mana peralatan otomatis atau baterai unit distilasi tidak tersedia. Prosedur alternatif untuk mengurangi masalah ini adalah penggunaan elektroda amonia atau dengan penentuan kolorimetri. Dan yang terakhir, prosedur kolorimetri dijelaskan untuk penentuan sejumlah kecil kalium tanah yang diekstraksi dengan reagen pengekstraksi Bray dan kalium yang tersedia. Dari beberapa metode yang sampai sekarang diusulkan untuk penentuan kimia sejumlah kecil kalium, sebagian besar didasarkan pada pengendapan dengan natrium kobalt nitrit. Untuk penentuan kalium yang tersedia dalam analisis tanah rutin, penggunaan gugut nitrit dalam endapan kalium karbotinitrit tampak bagi kami untuk membentuk dasar metode kuantitatif yang menawarkan janji keberhasilan terbesar sebuah metode. Dijelaskan di bawah ini di mana kalium tercuci dari tanah dan diendapkan sebagai kalium kobalt nitrit. Itulah penjelasan materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum saya tutup, saya akan menambahkan sedikit bahwa tanaman memerlukan unsur hara yang lengkap agar dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan produk yang berkualitas. Pemenuhan unsur hara kebutuhan tanaman merupakan hal yang mutlak dilakukan, karena ketersediaan unsur hara di alam sangat terbatas dan semakin berkurang karena telah terserap oleh tanaman. Unsur C, N, P, dan K secara umum dapat membantu pertumbuhan tanaman agar berkembang secara maksimal. Oleh karena itu, untuk menganalisis C, N, P, dan K dalam tanah dan tanaman dapat menggunakan 3 metode yang tadi, yaitu metode gravimetri, titrimetri, dan kolorimetri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.